Tuhan, sungguh inilah pengakuan iman kami di hadapan. Kami mengagumi Engkau karena Engkau adalah pribadi yang indah, pribadi yang tidak ada duanya dalam hidup kami. Pribadimu tidak akan pernah tergantikan oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus membukakan hati pikiran kami, sehingga tidak satu pun yang ada di ruangan ini yang tidak memperhatikan firman Tuhan. Semua belajar mencermati kebenaran firman Tuhan, belajar untuk mengerti dan belajar untuk melakukannya dalam hidup ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Seberapapun kita yang ada dalam ruangan ini, yang ada di rumah, mari kita sama-sama mau belajar untuk beberapa saat tentang kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Saya akan baca mulai ayat yang ke-21. Kemudian 23 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-21 demikian bunyinya. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan gereja mula-mula, dalam pelayanan para rasul, mereka menghadapi tantangan. Kita melihat bahwa dalam perikop Kisah Para Rasul pasal yang keempat, kita melihat bagaimana mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi, mereka mengancam para rasul, tetapi karena mereka tidak melihat ada satu celah untuk menghukum, kemudian mereka melepaskan. Ada tantangan yang terjadi dalam pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang pelayanan, itu pasti di dalamnya ada tantangan. Entah tantangan dalam internal kita atau tantangan dalam eksternal. Yang namanya pelayanan itu selalu berhadapan dengan tantangan. Kenapa? Karena ketika kita melayani, yang berhadapan dengan kita itu adalah roh-roh di udara yang sebenarnya tidak kelihatan. Itu yang termanifestasi entah dalam kesalahpahaman, miskomunikasi gitu ya, dari luar ada tantangan, dari eksternal, semua ada tantangan. Yang namanya pelayanan dimanapun itu selalu ada yang namanya tantangan. Mari kita mau belajar dari tantangan yang dihadapi oleh para rasul. Kali ini mereka menghadapi tantangan eksternal, tantangan dari mahkamah agama, dari orang Farisi, dari ahli Taurat yang membatasi pengabaran Injil pada waktu itu. Nah, mari kita melihat bersama-sama apa yang dilakukan oleh para rasul ketika mereka menghadapi tantangan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 24 berkata begini. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Yang pertama, ketika ada tantangan, yang dilakukan oleh para rasul adalah berserulah mereka. Saudara, kata mereka itu berbicara lebih dari satu. Mereka itu adalah kumpulan para rasul dan para murid yang ada pada waktu itu. Berserulah mereka kepada siapa? Kepada Tuhan. Berserulah mereka bersama-sama, mereka sama-sama sepakat sehati bersatu di dalam doa. Hal yang pertama ketika terjadi tantangan dalam pelayanan, kita nggak boleh lari dari pelayanan. Kita harus tetap berdiri dan menghadapi setiap tantangan yang ada. Dan ketika kita menghadapi tantangan itu, hal yang harus kita lakukan adalah kita berseru kepada Tuhan. Kalau kita punya teman dalam pelayanan, kita menghadapi
menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam pelayanan, mari bersama-sama kita berseru kepada Tuhan. Kata berserulah mereka berbicara tentang adanya satu kesehatian, adanya satu kesatuan di dalam doa. Itu hal yang pertama yang harus dilakukan. Dan kemudian doa yang seperti apa yang harus dinaikkan? Yang pertama, dasar dari mereka menaikkan doa, ayat yang sama tadi dikatakan begini, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama ketika berdoa, para rasul berdoa mendasarkan kepada kedaulatan Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang besar. Allah yang menjadikan segala sesuatu di muka bumi ini dari yang tidak ada menjadi ada hanya dengan perkataannya. Allah kita itu adalah Allah yang besar. Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kalau kita belajar Alkitab, kalau sesuatu itu tidak diizinkan Tuhan, pasti tidak akan terjadi. Tapi kalau itu diizinkan Tuhan, akan terjadi. Nah, Bapak Ibu, Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Atas hidup kita, atas keluarga kita, atas kota kita, atas gereja kita, atas bangsa kita, atas negara kita. Yang pertama ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Allah itu yang pegang kendali. Itu yang pertama. Yang kedua, Kisah Rasul pasal 4 ayat 25 sampai 27. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Yang kedua, di dalam doa itu mereka mengutip kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan adanya tantangan. Yang namanya tantangan itu bukan muncul ketika zamannya para rasul, tapi jauh sebelumnya. Kita melihat apa yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 25 sampai 27 itu yang ditulis oleh Raja Daud di kitab Mazmur. Jadi zaman Raja Daud pun Daud menghadapi yang namanya tantangan. Jadi yang kedua, ketika kita berdoa kita harus mengakui kepada Tuhan ada tantangan yang sedang terjadi di dalam pelayanan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita mengatakan bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu, kita juga harus menyatakan kepada Tuhan tentang tantangan yang ada. Kisah Rasul pasal 4 ayat 29, itu lebih jelas lagi dikatakan begini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi kita mengakui adanya tantangan dan menyampaikan tantangan tersebut yang sedang kita hadapi kepada Tuhan. Tempat yang paling tepat untuk menyampaikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan. Karena Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Karena Tuhan bukan cuma mau dengar apa yang kita sampaikan, tapi Tuhan itu sanggup memberikan jalan keluar. Segala tantangan itu diizinkan Tuhan. Sekali lagi, segala tantangan itu diizinkan Tuhan. Kenapa? Kalau tidak ada tantangan, kita akan berjalan santai aja. Tapi dengan adanya tantangan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan bergantung kepada Tuhan. Kita harus mengakui bahwa saya gak bisa apa-apa Tuhan. Saya gak bisa apa-apa, saya perlu Engkau. Saya perlu Engkau. Kemudian yang selanjutnya mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 30. Ada satu doa yang dinaikkan. Doa mereka itu begini. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah
tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama-Mu Yesus, hamba-Mu yang kudus. Bukan cuman doa yang berbicara tentang Allah itu berdaulat. Ketika kita menyatakan kedaulatan Allah atas segala sesuatu, itu kita meyakini bahwa Allah kita itu lebih besar dari tantangan kita. Yang kedua, kita menyampaikan kepada Tuhan ada tantangan yang sedang kita hadapi. Dan yang ketiga, kita berdoa minta campur tangan Tuhan dalam pelayanan yang ada. Mau pelayanan di mana saja, mau pelayanan di gereja kecil, mau pelayanan di kota besar, mau pelayanan di gereja besar, mau pelayanan di desa, mau pelayanan di gereja, mau pelayanan di lembaga pendidikan, pelayanan dalam apapun, apalagi di marketplace, semua ada tantangannya. Dan kalau ada tantangan, tidak boleh mundur. Tantangan itu diciptakan untuk dihadapi. Karena di balik tantangan itu ada berkat yang tersembunyi buat kita. Amin. Di balik tantangan itu ada berkat. Kalau kita mundur dan kita tidak mau menghadapi tantangan itu, kita gak bisa nikmati berkat. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari tantangan. Saudara, tantangan yang paling besar dalam pelayanan itu bukan dari luar kita, dari dalam diri kita. Itu tantangan yang paling besar. Mengalahkan diri sendiri itu tantangan yang paling besar. Tapi malam hari ini, kalau kita dengar firman Tuhan, kita belajar. Ada tantangan, gak boleh lari dari tantangan. Tantangan itu mesti dihadapi. Karena di balik tantangan, Tuhan sedang menyediakan sebuah berkat. Kemudian yang ketiga, mari kita lihat. Mereka berseru, mereka berdoa ya. Dan yang ketiga, Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka bertumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah mengurapi mereka, maka yang terjadi, mereka gak lari kan dari tantangan. Mereka menghadapi tantangan itu dan memberitakan firman Tuhan dengan berani. Dan karena pemberitaan mereka yang berani itulah, ada banyak jiwa yang ketemu sama Tuhan Yesus. Ada banyak jiwa yang bukan cuma ketemu, tapi mereka diselamatkan, mereka dijangkau bagi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama berada dalam sebuah pelayanan dalam gereja ini. Bahkan secara khusus besok kita akan menghadapi sebuah pelayanan, khususnya ini ada beberapa anak youth. Kita akan menghadapi tantangan. Pasti ada. Dari awal acara ini akan diadakan ada tantangan. Tapi kita sudah melewati semua itu. Saya mengatakan praise the Lord. Tantangan ada. Tapi kalau kita bisa berdiri pada hari ini, mari kita berkata, itu karena anugerah Tuhan. Kita gak tahu tuh besok berapa orang yang datang, benar gak? Saya gak tahu hati saudara kebat-kebit enggak. Tapi 2 minggu sebelum acara ini berlangsung, hati saya itu kebat-kebit. Saya bilang sama Tuhan, karena saya punya nomor dari Pastor Revi, itu bukan Pastor Revi-nya yang saya punya, officialnya. Saya dalam hati bilang begini, Tuhan, ini beneran gak ya? Ini beneran gak ya ini nomornya? Kekhawatiran saudara. Kemudian saya bilang sama Tuhan, pokoknya saya mau minta tuh nomornya Pastor Revi. Dan saudara, 2 atau 3 hari ya, bukan officialnya ya, tapi dia asistennya kasih saya nomor Pastor Revi. Tadi saya hubungi, oke Kak, sampai ketemu besok di Gorontalo. Tapi hari kemarin hati saya jauh lebih tenang, karena postingan di IG udah langsung ditulis lagi sama Pastor Revi, see you at Gorontalo. Saya gak tahu saudara berkobar apa enggak anak youth, tapi harusnya engkau berkobar. Karena besok di gereja kita kawanan kecil.
Tapi kalau Tuhan berkenan, ada banyak orang yang mau datang di sini. Ada banyak orang yang mau ketemu sama Tuhan. Ada banyak orang yang mau berkomitmen untuk hidup kudus. Ini adalah generasi kalian. Generasi youth. Ini adalah waktunya bagi kalian berkontribusi bagi generasimu. Malam hari ini, mari kita bersama-sama sepakat kita berdoa. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan itu spesialisasinya mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita berdoa supaya ruangan ini dipenuhi oleh anak-anak muda, anak-anak remaja yang mau ketemu sama Tuhan. Berapapun yang Tuhan kirim, itu adalah orang-orang yang siap ketemu sama Tuhan secara pribadi. Dan generasi, mereka adalah generasi yang akan hidup kudus. Generasi yang akan berdampak buat gereja, buat kota, buat bangsa dan negara. Dan hari ini kita bersyukur, kita ikut ambil bagian di dalamnya. Saya ingin kita sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa malam hari ini, kita minta campur tangan Tuhan. Kita berdoa, kita satukan hati. Mari anak-anak yuk sungguh-sungguh setiap kita yang ada dalam ruangan ini, sekalipun bukan terbilang dalam bilangan youth, tapi mari dukung kami semua sama-sama. Mari kita bersehati, sepakat sama Tuhan. Kita berdoa supaya besok kita melihat satu kegerakan Allah yang luar biasa. Saya ingin mengajak kita menyanyikan satu pujian. Lagu yang terakhir, Ku kagum hormat akan Engkau. Sambil bangkit berdiri, kita nyatakan kekaguman hormat kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Sungguh indah tiada nyanyikan pujian ini keluar dari hatimu yang paling dalam. Dimengerti lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami. Kasihmu dalam tak terduga.
saudara sekalian, mari kita sama-sama berseru kepada Tuhan malam hari ini. Mari kita minta supaya Tuhan sungguh-sungguh bekerja, sehingga besok kita melihat satu kegerakan Allah yang luar biasa di gereja ini. Bangkit satu generasi yang hidup dalam kekudusan. Mari kita sama-sama kita buka suara kita. Apapun yang Tuhan taruh dalam hatimu, berdoa malam hari ini. Saya mengajak kita sepakat berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Mari kita masing-masing buka suara kita. Kita secara khusus berdoa untuk acara besok. Haleluya Yesus, kiarata kadabashikura barabashikia barabas. Kidata kaya lapa sikita kadabashikura barabas. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Engkau berdaulat atas generasi muda Tuhan. Engkau berdaulat atas hati mereka Tuhan. Malam hari ini kami sepakat berdoa meminta, ya Tuhan, Engkau menjamah setiap hati anak-anak mudamu Tuhan. Di kota Gorontalo, di setiap gereja, di sekolah Tuhan, dimanapun mereka berada, Kau bekerja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau mengirimkan jiwa-jiwa datang malam hari besok Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas setiap pribadi akan melayani Engkau. Kalau ada celah Tuhan, kalau ada celah di antara kami Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tutup setiap celah yang ada Tuhan. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan Tuhan segala hal yang kami miliki kepada Engkau. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Urapi setiap pemain musik. Urapi worship leader dan singer. Urapi setiap kami yang terlibat dalam pelayanan multimedia, sound system. Setiap peralatan yang akan dipakai disucikan di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan, melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Layakan kami di hadapan. Urapi Bapak Revi Halim Tuhan. Beri kepekaan rohani supaya dia bisa menyampaikan firman Tuhan dengan tajam Tuhan. Sehingga generasi muda di kota Gorontalo menjadi generasi muda yang memiliki komitmen untuk hidup dalam kekudusan. Kami mau melihat generasi-Mu Tuhan, generasi kami Tuhan, generasi anak-anak muda Tuhan. Mereka akan mempengaruhi keluarga, mereka akan mempengaruhi gereja, mereka akan mempengaruhi kota kami, bahkan bangsa kami Tuhan. Gak ada yang mustahil Tuhan, gak ada yang mustahil buat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati perjalanan Bapak Revi Halim dari Jakarta sampai ke Gorontalo. Selama berapa hari beliau ada di sini, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan ruangan ini mulai hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh yang bukan berasal dari Engkau, kami patahkan dan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada satupun yang akan mencuri kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau semua ini bisa ada, kalau semua ini bisa berjalan dengan baik, semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami berdoa malam hari ini buat teman-teman youth yang masih dalam kondisi kurang sehat, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga besok mereka boleh sehat, mereka boleh pulih dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu. Mereka yang dalam kondisi kurang sehat,
Baik mereka yang ada di dalam rumah, mereka yang ada di rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan secara sempurna. Kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja memulihkan setiap kami Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan, setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengikuti acara ini. Kalau ada yang dalam pergumulan yang berat, kami patah semangat, kami kehilangan semangat, kami nggak tahu kami harus berbuat apa, kami kehilangan harapan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber pengharapan akan memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru, dan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Setiap kami yang sudah melayani Engkau pada malam hari ini, apapun bagian pelayanan kami percaya Tuhan memperhitungkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai kami hingga kami boleh tiba dengan selamat, bertemu dengan keluarga kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita menerima segala janji berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke rumah kita masing-masing dan membawa segala kelimpahan berkat Tuhan. Berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat rohani, segala hal yang dibutuhkan Tuhan penuhi dan Tuhan pelihara kita. Berkat dari Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudusnya akan mengikat dan mempersatukan kita dengan kasih-Nya yang kekal. Menjadikan setiap kita orang-orang yang sungguh diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Kita terima segala kelimpahan berkat Tuhan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita percaya dan diberkati berkata, amin. Selamat malam, Tuhan